goes forward. Still for Marcelino. Still Marcelino. Chills. An iconic pose. And a second goal for Marcelino Ferdinand. Alhamdulillah lur, Indonesia menang menaklukkan Arab Saudi 2-0. Ini semua tidak terlepas dari trik dari Sintayong sendiri yang mengubah skema permainan dan juga para pemain sehingga membuahkan sebuah kemenangan yang luar biasa lur. 2 gol diciptakan oleh Marcelino yang sangatlah luar biasa. Asia pun dibuat kaget oleh kemenangan Indonesia ini. Karena ini adalah sejarah pertama kali Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Gimana kelanjutan berita? Langsung kita cek videonya sama-sama. Cek tidak? Oke. Still goes forward. Still for Marcelino. Ini dia ya yang gue paling cantik sekali. Chills. An iconic pose. And a second goal for Marcelino Ferdinand. Dekati Australia dan lewat timnas Indonesia memati kemenangan perdananya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah mengandaskan Arab Saudi dengan skor 2-0. Gol pertama dicetak Marcelino Ferdinand pada menit ke-32. Marcelino melepaskan tendangan keras di sudut kiri atas gawang Ahmed Alkasar setelah memanfaatkan umpan dari Ragnar Oratmangun. Sementara gol kedua Marcelino Ferdinand lahir di menit ke-57, berawal dari serangan balik. Tendangan Marcelino awalnya membentur pemain belakang Arab Saudi, namun bola rebound disambut dengan sontekan yang mengecoh kiper Arab Saudi. Arab Saudi yang tertinggal 0-2 menaikkan intensitas serangannya. Pemain bertipikal penyerang dimasukkan. Sementara Indonesia bermain relatif bertahan dengan menarik Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Tensi kian tinggi setelah Ipar Jenner diganjar kartu kuning, kemudian menyusul kartu merah untuk Justin Hubner di menit ke-90. Beruntung meski Arab Saudi unggul jumlah pemain, tetapi tak mampu mencetak gol. Tambahan 3 poin membuat Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia dengan 6 poin dari 6 laga. Indonesia ada di bawah Jepang dengan 16 poin dan Australia 6 poin. Jepang di laga lainnya berhasil mengalahkan tuan rumah Cina dengan skor 3-1, sementara Australia baru akan menghadapi Bahrain dini hari nanti. Striker FC Utrecht Oleh Romeni semakin dekat untuk dinaturalisasi oleh PSSI dan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Pemain 24 tahun itu sejak kemarin terciduk telah berada di Indonesia dan beberapa hari berselang Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan akan memproses Oleh Romeni. Oleh Romeni sangat ambisius untuk segera berseragam merah putih. Bahkan setelah timnas Indonesia dihajar Jepang pun, Oleh Romeni masih tetap dengan keinginannya untuk segera diproses dan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Namun mimpi Oleh Romeni juga tak hanya bermain untuk tim nasional Indonesia saja, dia juga berhasrat untuk bisa membela klub besar Eropa suatu saat nanti. Oleh Romeni sempat mengutarakan keinginannya untuk kelak bermain di Real Madrid. Nijmegen adalah rumah bagi saya, bahkan jika nanti saya bermain untuk Real Madrid, saya akan selalu membawa kota ini dalam memori indah di hati saya, ujar Oleh Romeni. Cita-cita Oleh Romeni main di Real Madrid sebenarnya bukan hal mustahil. Pasalnya ia juga sempat dirumorkan bakal direkrut oleh Manchester City hingga Real Sociedad. Salah satu media Spanyol, Football Espana, pada Juni 2020 menuliskan bahwa Real Sociedad cukup serius untuk bisa mendatangkan Oleh Romeni. Saat itu Oleh masih memperkuat NEC Nijmegen. Oleh menarik perhatian banyak klub besar Eropa karena saat membela NEC Nijmegen mampu mencetak 9 gol dari 20 pertandingan. Musim ini Oleh Romeni telah mencetak 2 gol dari 10 pertandingan bersama FC Utrecht. Sepanjang karir profesionalnya, Oleh telah mencetak 41 gol. Reaksi Kevin Dix saat pertama kali lihat kualitas skor timnas Indonesia yakin seperti yang akan diketahui, Kevin Dix menjalani debutnya bersama tim nasional Indonesia saat melawan timnas Jepang di babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sayangnya dalam pertandingan debutnya tersebut, timnas Indonesia harus kalah telak 4 gol tanpa balas. Dia juga tak bisa main selama 90 menit penuh karena mengalami cedera. Kevin Dix juga bisa membela tim nasional Indonesia dalam waktu yang mepet karena dia menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia berlangsung sangat cepat. Debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno membuat Kevin Dix merasakan bagaimana atmosfer yang dihadirkan, sebuah pengalaman yang luar biasa bagi pemain FC Copenhagen tersebut.
Timnas Indonesia yang kini dihuni banyak pemain keturunan menurut Kevin Dix adalah proyek yang luar biasa. Dia optimis ke depan sepak bola Indonesia akan bangkit dan jadi kekuatan besar. Awalnya situasinya mengharuskan saya menunggu untuk memastikan apakah saya diizinkan bermain atau tidak. Untungnya saya mengetahui jawabannya dengan cukup cepat. Ini adalah proyek yang luar biasa dengan banyak pemain dan terlihat sangat profesional. Saya pikir negara ini adalah raksasa yang sedang tertidur, ujar Kevin Dix. Namun sayang, Kevin Dix harus merasakan kesedihan yang begitu mendalam usai menjalani debutnya. Cedera saat berbenturan dengan Kaoru Mitoma membuat Kevin Dix harus dipulangkan ke Denmark dan gagal membela skuad Garuda untuk yang kedua kalinya. Kendati sudah diperbaiki, kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno masih dapat kritikan publik tanah air. Bahkan pemain Jepang dan Arab Saudi pun ikut mengkritik kualitas rumput GBK tersebut. Mereka menganggap rumput tersebut tidak merata. Merespon hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah. Ia bahkan mengatakan tim Indonesia juga merasakan kondisi serupa. Erick Thohir mengatakan perbaikan kondisi rumput masih memungkinkan dilakukan untuk persiapan laga tahun depan. Luar biasa lur ya, Indonesia membungkam Arab Saudi 2-0, membuat geger Asia lur ya. Dengan penampilan yang luar biasa dari Marcelino menciptakan 2 gol indah yang sangat luar biasa, itu gol dunia lur. Gol kelas dunia lur ya. Dan juga dari oleh Ramones, semoga cepat bergabung ke Indonesia supaya agar lini depan dari timnas Indonesia lebih tajam lagi juga lur ya. Dan juga untuk Kevin Dix, mudah-mudahan cepat sembuh dari cederanya agar dapat lagi bergabung dengan timnas Indonesia, membela timnas Indonesia di ajang Piala Dunia berikutnya. Dan juga buat Bapak Erick Thohir, semangat terus. Dan juga Sintayong, terima kasih Anda telah mengikuti apa komentar dari netizen Indonesia dan supporter Indonesia untuk merubah taktik dari permainan timnas Indonesia ini, sehingga membuahkan sebuah pertandingan yang luar biasa dan menghasilkan poin untuk timnas Indonesia itu sendiri. Luar biasa, pokoknya Anda semua luar biasa, terutama untuk timnas Indonesia maju terus. Kita dukung terus timnas Indonesia. Sekian reaction Rigo kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.